Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan usai kunjungan kerja dari Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo berencana akan langsung menuju ke Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis pagi. Luhut menambahkan Presiden Jokowi juga akan mengunjungi suku Anak Dalam Jambi. Kita memutuskan akan mendarat di Palembang. Nah, mendarat di Palembang kami sudah usulkan kira-kira rencananya sebagai berikut. Presiden mendarat, terima briefing. Kemudian beliau akan melihat dengan helikopter di air Sugihan, di mana kebakaran yang saya pernah pergi lihat itu yang paling parah. Dan dari situ kita lihat cuaca, ini subjek kepada cuaca juga. Langsung dengan helikopter yang sudah kami siapkan dan sudah saya jalanin kemarin, itu ke... Sejumlah aparat kepolisian dan personil TNI dari Kodam 2 Sriwijaya telah bersiap di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan memantau perkembangan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu pendirian posko-posko evakuasi terus dilakukan, salah satunya di Kabupaten Merangin, Jambi. Dan informasi terkini akan disampaikan Gadis Bianca langsung dari Palembang. Gadis, bagaimana persiapan kedatangan Presiden Jokowi ke Sumatera Selatan? Ya, Sumi, sejumlah aparat kepolisian Polda Sumatera Selatan dan juga personil TNI dari Kodam 2 Sriwijaya saat ini tengah bersiap untuk mensterilisasi dan menjaga keamanan kawasan VIP Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang untuk menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memantau langsung bagaimana perkembangan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan dan juga beberapa daerah lain di Pulau Sumatera serta Kalimantan. Selain itu juga Presiden ingin memantau bagaimana kesiapan daerah-daerah terdampak kabut asap, apakah daerah-daerah tersebut sudah menyiapkan begitu baik di bidang kesehatan maupun juga pendidikan. Selain itu, Presiden rencananya ini akan dijadwalkan mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir. Presiden ini akan menuju Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, titik api terbesar, terluas, dan tersulit, di mana beberapa waktu yang lalu juga di lokasi inilah terjadi fire tornado. Dan Presiden ingin memantau dan memastikan pembuatan kanal dan embung maksud kami yang sudah pernah diinstruksikan oleh beliau sejauh mana saat ini perkembangan pembuatannya. Rencananya Presiden Joko Widodo akan bermalam di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan berkantor di kantor Bupati Ogan Komering Ilir di Kayu Agung. Berkantor di sini berarti Presiden akan menjalankan tugas negara yang sempat tertunda begitu karena beliau beberapa waktu lalu melakukan perjalanan dinas ke Amerika Serikat. Dan dari Ogan Komering Ilir, Presiden Joko Widodo akan melanjutkan perjalanan naik helikopter menuju Kabupaten Musi Banyu Asin untuk melihat titik api di sana. Dan jika memungkinkan, beliau juga akan melanjutkan perjalanan ke Jambi, tepatnya ke daerah Sorolangun di Jambi, dan akan melanjutkan kembali perjalanan ke Kalimantan, yakni ke Palangkaraya. Meskipun demikian, Sumi, agenda Presiden ini bisa saja berubah nanti melihat situasi dan kondisi di lapangan seperti apa. Dalam lawatannya untuk memantau perkembangan upaya pemadaman api di hutan dan lahan Sumatera Selatan di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Kesehatan Nia Muluk. Dan beberapa waktu yang lalu Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan juga meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menyiapkan data-data yang dibutuhkan Presiden, yakni data-data yang faktual begitu atau data bukan asal Bapak senang. Ini menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo serius untuk menuntaskan permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Sumi. Gadis, apa saja fasilitas yang disediakan di posko kesehatan yang didirikan Brimob di Kabupaten Merangin, Jambi? Ya, sebenarnya memang posko-posko hingga saat ini masih terus didirikan untuk mengevakuasi warga-warga yang membutuhkan tempat yang lebih steril dari kabut asap seperti yang ada di Kabupaten Merangin, Jambi. Ini ratusan warga korban asap dievakuasi ke posko yang disediakan oleh Brimob DNB Pelopor, tepatnya di Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat. Warga yang dievakuasi ke posko ini umumnya adalah anak-anak, ibu hamil, dan juga lansia yang sudah terserang penyakit ISPA akibat
akibat kabut asap yang semakin menebal. Dan di posko tersebut, Sumi, warga diperiksa kesehatannya dan diberi obat-obatan begitu serta masker agar bisa mengurangi dampak kabut asap. Dan jika kabut asap terus menebal, berkemungkinan ini korban akan dievakuasi bertambah di Makobrimob. Sementara itu, anggota Brimob DNB Pelopor juga membagikan masker ke para pengguna jalan yang melintasi Makobrimob di Kabupaten Merangin, Jambi, Sumi. Untuk sementara demikian, Sumi, dari Palembang, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Gadis Bianca untuk laporannya langsung dari kota Palembang. Sementara itu, bencana kabut asap di Provinsi Riau mengancam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum Riau khawatir partisipasi pemilih merosot akibat minimnya sosialisasi pilkada. Ketua KPU Riau, Nur Hamin, mengungkapkan bencana asap membuat sejumlah agenda bimbingan teknis bagi penyelenggara pilkada batal. Kunjungan ke daerah terpaksa dibatalkan karena aktivitas transportasi terganggu kabut asap. Kampanye terbuka juga terancam karena adanya imbauan Dinas Kesehatan Riau agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah. 9 kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Riau dijadwalkan akan melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah di Pulau Sumatera mengganggu aktivitas transportasi laut perairan Selat Malaka Riau. Sudah 2 pekan terakhir, kepulan asap yang menyelimuti daratan kini ikut merambah ke wilayah perairan Selat Malaka Riau. Kabut asap di perairan Selat Malaka ini terlihat jelas pada pagi hingga siang hari, di mana jarak pandang hanya berkisar sekitar 700 hingga 800 meter saja. Terbatasnya jarak pandang memaksa pemilik kapal mengurangi kecepatan kapalnya. Sementara itu, dampak kabut asap juga membuat aktivitas pendidikan di Padang Sidimpuan, Sumatera Utara terganggu. Pihak sekolah terpaksa meliburkan para siswa hingga 2 November mendatang untuk meminimalisir dampak kabut asap. Partai Nasdem memberangkatkan relawan medis ke 4 provinsi yang saat ini tengah dilanda kabut asap. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melepas langsung para relawan yang jumlahnya mencapai 1.600 relawan. Partai Nasdem memberangkatkan 1.600 relawan ke 4 provinsi yang saat ini tengah dilanda kabut asap, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Ke 1.600 relawan ini akan dibagi dalam 8 gelombang pemberangkatan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh melepas langsung para relawan ini. Nasdem sebagai institusi partai politik mempunyai sebuah kewajiban moral obligation, kewajiban moral bagi kita. Bahwa dengan kemampuan yang kita miliki, walaupun dengan sangat amat terbatas, di tengah-tengah situasi dan kondisi tantangan yang juga dihadapi oleh Partai Nasdem ini, kita tetap meneguhkan hati, semangat, niat kita, tanggung jawab kita tidak hanya terhenti kepada tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah-masalah institusi Partai Nasdem sendiri, tapi Nasdem memang hadir, memang lahir adalah untuk memberikan sesuatu yang berarti, termasuk upaya meringankan beban masyarakat, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab sosial Partai Nasdem kepada rakyat Indonesia di sejumlah provinsi yang saat ini tengah dilanda kabut asap. Para relawan medis ini ditargetkan bisa membantu memberikan pelayanan kesehatan warga korban asap sebanyak 1.000 orang per hari. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.
Nasdem sadar gagasan atau pemikiran besar pasti akan mendapatkan tantangan besar. Konsistensi sikap ini diungkapkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, pada temu kader dan konsolidasi pemenangan Pilkada Partai Nasdem di Medan, Selasa sore. Surya Paloh memaparkan kembali garis dasar perjuangan Partai Nasdem. Di hadapan sekitar 10.000 kader dan simpatisan partai, ia mengatakan Partai Nasdem tidak akan mengubah identitasnya sebagai partai yang hadir dengan politik gagasan. Gagasan besar yang ditawarkan sejauh ini adalah gerakan perubahan restorasi Indonesia. Surya Paloh mengaku sadar tidak mudah melaksanakan satu gagasan besar karena berbagai tantangan akan menghadang. Surya Paloh mengingatkan kepada para kader dan simpatisan cobaan yang dihadapi Partai Nasdem saat ini memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, teguhkan hati kalian. Nyatakan kepada diri kalian sendiri api dan semangat perjuangan yang kita perjuangkan untuk membawa gerakan perubahan restorasi bangsa ini tidak pernah boleh terhenti oleh berbagai rintangan dan tangan yang sebesar apapun ada di hadapan kita. Ini pilihan pertama. Kita akan maju terus. Pilihan kedua, kita menyerah. Berubah nama Partai Nasdem menjadi Partai Cari Selamat Indonesia. Tergantung pada saudara. Kita maju terus, maka jangan pernah berpikir kita akan menjadi Partai Cari Selamat Indonesia, saudaraku semuanya. Surya Paloh juga mengingatkan bahwa pemikiran dan gagasan besar akan selalu menghadapi tantangan besar. Lahirnya orang-orang besar, lahirnya pemimpin-pemimpin besar, lahirnya gagasan-gagasan politik besar, pasti akan mendapat tantangan-tantangan yang besar juga. Maka pepatah tidaklah salah mengatakan, kalau takut dilanda ombak, janganlah berumah di tepi pantai. Nasdem sudah memang menyiapkan dirinya sejak awal inspirasi melahirkan partai ini. Dia meyakini politik gagasan yang dimilikinya tidaklah setiap saat akan berjalan secara smooth. Konsepsi politik gagasan yang dimilikinya akan mengalami jalan yang penuh dengan terjal, bukit, ngarai, dan sebagainya. Tetapi itulah konsekuensi yang harus diterimanya. Temu kader dan apel siaga pemenangan Pilkada Partai Nasdem diwarnai semangat para kader dan simpatisan. Antusias massa sudah mulai terjadi di Bandara Kuala Namu. Semangat massa yang menggebu-gebu juga tampak dalam perjalanan dari Bandara Kuala Namu ke Kota Medan. Puncak penyambutan berlangsung di Tiara Convention Center tempat acara berlangsung. Sebanyak 23 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Pilkada 9 Desember mendatang. Partai Nasdem mengikuti seluruhnya dengan target menang 60%. Dari pusat kota Medan, tim liputan Metro TV. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk pulang cepat. Para menteri bidang ekonomi tetap melanjutkan kunjungan ke kawasan Silicon Valley untuk bertemu dan membahas kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat. Para menteri diantaranya Menkominfo Rudiantara, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala BKPM Franky Sibarani, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Hari Rabu sore waktu Amerika atau Kamis pagi waktu Indonesia, mereka mengunjungi kantor pusat Facebook. Rombongan delegasi Indonesia disambut Chief Operating Officer Facebook, Sheryl Sandberg, dan Indonesia meminta Facebook untuk memperketat keamanan dan perlindungan privasi di media sosial tersebut. Sementara pihak Facebook mengatakan keinginannya untuk membantu usaha kecil menengah di Indonesia. Dan setelah dari Facebook, para menteri mengadakan pertemuan dengan Google untuk menandatangani kerjasama penyediaan jaringan internet di pedalaman melalui program Google Loon. Indonesia ikut mendukung proyek Google Loon, yakni proyek untuk menyediakan jaringan internet